Serang Iran adalah taruhan terakhir Kekaisaran Amerika. Kalau Trump menyerang Iran, maka game over untuk Amerika. Rusia tinggal ambil Ukraina, China tinggal ambil Taiwan. Dan dunia akan kembali memasuki ke era baru, zaman negara perang atau 战国时代 dalam sejarah Three Kingdom China. Trump tahu ini adalah taruhan hidup mati Kekaisaran Amerika. Dan yang paling menyeramkan, dia tidak punya pilihan lain. Siapkan diri kalian, apa yang terjadi di Iran akan menentukan nasib dunia ke depan. Trump sedang mengirim pasukan ke Timur Tengah secara intensif. Benarkah Trump bersiap menyerang Iran? Apa benar AS sudah kehabisan orang-orang pintar? Apakah mereka tidak bisa melihat situasi dengan jelas? Saat ini, jika militer AS masih arogan, benar-benar ingin menginvasi dan menyerang Iran sesuka hatinya, dan seluruh kekuatan militernya terjebak di Timur Tengah, maka dua tong musuh lainnya di Eropa Timur dan Asia Pasifik akan mengalami perubahan besar. Presiden Putin jelas sedang menantikan momen ini. Dia sangat berharap militer AS segera turun langsung ke medan perang di Timur Tengah. Saat militer AS terperangkap di sana, maka Eropa Timur semua akan ditentukan oleh militer Rusia. Pada titik itu, sekalipun negara-negara Eropa masih ingin mendukung Ukraina, mereka tidak akan mampu karena realitas pahit yang mereka hadapi. Eropa mungkin masih punya duit, tapi mereka tidak punya kemampuan produksi senjata militer. Jika Trump memindahkan sebagian besar kekuatan militer ke Timur Tengah, bahkan kalau Eropa membawa uang tunai untuk membeli senjata dari AS, mereka pun tak bisa membelinya, karena kapasitas produksi AS sangat terbatas. Militer AS sendiri butuh banyak senjata untuk cuan money dan bertempur. Maka produksi pasti diprioritaskan untuk kebutuhan perang mereka sendiri, bukan untuk Ukraina. Sebenarnya Trump juga sangat paham dengan situasinya saat ini. Di kalangan pimpinan militer AS masih ada orang-orang cerdas. Tapi sekarang Trump tak punya pilihan selain berperang seperti biasanya semua presiden AS. Meskipun dia tahu ini adalah jebakan, namun dia tetap harus melompat ke dalamnya. Bukan hanya Rusia yang menunggu momen ini. Pada kenyataannya, China juga sedang menunggu kesempatan ini. Dua gugus tempur kapal induk AS yang tersisa sudah dikirim ke Timur Tengah. Di kawasan Asia Pasifik, AS kini tidak lagi memiliki kapal induk yang aktif. Trump memaksakan untuk mengirim USS Nimitz yang sudah lansia dan akan segera pensiun ke Asia Pasifik sebagai pengganti. Coba pikir, sebuah kapal induk tua, uzur, dan segera masuk ke museum karena sudah beroperasi selama lebih dari 50 tahun. Apakah benar-benar mampu menaklukkan militer China yang masih muda, modern, penuh teknologi tinggi, dengan rudal hypersonic, drone AI, dan sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, dan siap perang di Asia Pasifik? Serius nih, apakah Trump tidak takut jika saat mereka menginvasi Iran, China langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyatukan Taiwan? Tentu saja Trump sangatlah takut. Orang-orang AS juga bisa melihat betapa berbahayanya situasi saat ini. Sekarang, tiga adidaya dunia, US, China, dan Rusia, semuanya bermain terang-terangan, saling memperlihatkan kartu mereka. Semua pihak tahu strategi masing-masing dan juga garis batas masing-masing. Namun, Trump tahu betul bahwa menyerang Iran adalah jebakan. Tapi, dia tetap harus melompat ke dalamnya. Karena perjudian besar di Timur Tengah ini sejatinya adalah pertaruhan terakhir Amerika sebelum keruntuhannya. Dan pertaruhan ini, mau tidak mau, harus dijalani. Kalau ingin benar-benar memahami pertarungan berantai antara China, AS, dan Rusia, kita harus memahami arah utama politik global di masa depan.
Tren global dalam 100 tahun ke depan akan memasuki era zaman negara-negara berperang, di mana tatanan internasional yang dipimpin oleh PBB, yang ibarat zaman musim semi dan gugur, akan berakhir total. Era baru yang penuh konflik dan kekacauan akan segera dimulai. Dominasi tunggal AS akan segera berakhir. Dunia akan berubah menjadi sebuah sistem multipolar, dengan dua negara superpower dan banyak kekuatan regional. China dan US akan menjadi dua kekuatan super, sedangkan Rusia, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya akan menjadi kekuatan regional di dunia. Dalam waktu dekat, tidak akan ada satu kekuatan tunggal yang mampu mendominasi dunia secara efektif. Ini adalah perubahan besar yang tak bisa dicegah. Trump melihat ini dengan sangat jelas. Segala tindakannya saat ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar ini. Coba pikirkan logikanya. Apakah AS masih berani berperang langsung dengan Rusia? Perang Rusia-Ukraina selama 3 tahun telah menunjukkan dengan jelas kemampuan tempur AS dan Barat, terutama NATO, sudah melemah. Seluruh sistem NATO sudah mengerahkan segalanya, kecuali senjata strategis nuklir. Semua senjata konvensional sudah dipakai. Tetapi setelah lebih dari 3 tahun, apakah mereka berhasil mengalahkan Rusia? Nope. Justru wilayah Ukraina makin menyusut, dan pasukan Ukraina serta tentara NATO berbaju Ukraina terus mundur. Strategi Biden telah gagal total. Dengan kata lain, Biden sudah mempertaruhkan semuanya lebih dulu untuk AS, dan kalah total. Kita tidak perlu memperdebatkan apakah Trump dan Biden adalah musuh bebuyutan. Yang jelas Trump akan menutup meja judi milik Biden, karena pertaruhan selama 3 tahun itu adalah kekalahan telak di pihak AS. Suka atau tidak suka, kenyataannya seperti itu. 3 tahun berlalu dan mereka tetap belum dapat menang. Lalu bagaimana dengan China? Trump jelas lebih tak berani lagi untuk tit for tat langsung dengan China. Perang Rusia-Ukraina selama 3 tahun telah menguak kemampuan militer NATO yang sebenarnya. Belum lagi ada kelompok Houthi Yemen yang terus-menerus menantang Angkatan Laut AS. Saya pribadi sangat yakin bahwa di balik kelompok Houthi ada tim penasehat militer besar dari kekuatan eksternal. Tim ahli di belakang ini menggunakan Houthi untuk melakukan eksperimen terhadap berbagai serangan senjata konvensional. Artinya mereka memang sengaja tidak mengenai kapal induk AS, tetapi terus menyerang. Mereka menggunakan setiap serangan untuk mengumpulkan data tempur langsung dan terbaru. Sebagai contoh, Houthi kadang menggunakan 20 drone, 5 rudal konvensional, dan 2 rudal hypersonic untuk menyerang kapal induk AS. Lalu, bagaimana cara menembaknya? Berapa jeda waktu antar senjata? Siapa yang berpura-pura menyerang? Siapa yang menyerang utama? Siapa yang melakukan penyergapan kemudian? Kombinasi dan urutan yang berbeda akan menghasilkan berbagai skenario taktik yang berbeda pula. Houthi jelas sedang berlatih dan mengumpulkan pengalaman menggunakan kapal induk AS sebagai target latihan. Data-data ini akan dikumpulkan dan diberikan kepada kekuatan besar di balik mereka. Tanpa berlebihan, aura tak terkalahkan kapal induk AS sudah hancur jauh hari sebelumnya. Di mata masyarakat biasa, mungkin masih ada sedikit pengaruh nama besar AS. Tetapi, di mata para ahli militer sejati seperti China dan Rusia, mitos kapal induk AS sudah lama hancur. Trump tahu persis bahwa Angkatan Laut AS tak punya daya gentar yang signifikan lagi di depan China. Itulah mengapa dia tidak berani adu langsung dengan China di Asia Pasifik. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, China sudah mengungkap banyak senjata militer terbaru dan tercanggih. AS jelas sudah tak mampu mengejar. Itulah gambaran besar dunia hari ini. Trump tahu betul dia tidak berani perang dengan Rusia, apalagi berperang dengan China.
Karena jika dia berani, maka keruntuhan AS akan menjadi curam dan tiba-tiba, bukan lagi secara bertahap. Ingat baik-baik, kemunduran AS hari ini masih bersifat bertahap dan masih bisa diperlambat. Namun jika mereka nekat memulai perang fisik langsung dengan tanda, maka kemunduran itu akan jatuh bebas. Seperti olahraga lompat air alias loncat indah. Trump memang serakah, tetapi dia bukan orang gila. Dia tidak akan berani ambil risiko sebesar itu, mengorbankan Amerika. Kalau dasar pemikiran ini sudah jelas, maka sisanya mudah dipahami. AS kini harus mempersiapkan diri untuk era dua kekuatan super dan banyak kekuatan regional, yaitu zaman negara-negara berperang. Dan salah satu tugas terpenting mereka adalah membantu Israel mengekspansi luas wilayahnya, atau minimal menghancurkan ancaman potensial. Busur Syah Iran harus dihancurkan. Iran adalah duri dalam daging yang harus dicabut. Ini adalah misi utama antara AS dan Israel. Trump pasti pernah memberikan janji kepada Israel dan kelompoknya. Tanpa janji-janji ini, kelompok Yahudi tidak akan meninggalkan Biden. Mereka juga tidak akan meninggalkan Partai Demokrat. Karena pada akhirnya kelompok Yahudi memilih meninggalkan Partai Demokrat dan berpihak kepada Trump. Itu hanya bisa berarti satu hal. Trump secara diam-diam telah membuat janji besar menghancurkan Iran dan membantu Israel merebut dan mengekspansi wilayah kekuasaan. Coba pikir, apakah Trump masih punya pilihan lain? Kalau Trump berani mengingkari janji, apa menurutmu dia tidak akan menghadapi balas dendam dari donaturnya? Jadi, bisa dipastikan Iran pasti akan diserang. Bukan hanya itu, Trump juga mengincar perebutan kendali atas minyak Timur Tengah, atau lebih tepatnya hak pengendalian dan penetapan harga minyak. Trump sangat paham bahwa mengendalikan dunia secara keseluruhan sudah tidak mungkin lagi. Tetapi, di saat mundur secara strategis, dia harus tetap menguasai beberapa posisi paling bernilai di dunia. Contohnya, minyak Timur Tengah. Selama dia menguasai penetapan harga minyak, maka kemunduran Amerika bisa diperlambat. Amerika masih bisa mengendalikan dunia secara tidak langsung, lewat harga dan pasokan minyak. Jadi, menyerang Iran punya keuntungan nyata bagi Trump. Secara keseluruhan, siasat Trump adalah bertaruhan di Iran. Kalau berhasil menang, masa jabatan 4 tahunnya akan aman tanpa banyak masalah. Satu kemenangan perang di luar negeri cukup untuk membuat Trump duduk tenang di kursi kepresidenan. Sebagai contoh, setelah George W. Bush menyerang Irak, semua cadangan emas negara Irak dirampok dan dibawa pergi dengan kereta api ke AS. Sekarang, kalau kekayaan alam Iran bisa direbut, itu saja sudah cukup untuk menopang Trump selama 4 tahun ke depan. Dengan kata lain, setiap imperium besar sebelum runtuh pasti akan melakukan berbagai bentuk perlawanan. Tidak ada kekuatan besar yang akan menyerah begitu saja. Semakin mendekati akhir sebuah imperium, semakin kuat pula naluri bertaruhan mereka. Trump tahu betul bahwa membuka front perang dengan Iran akan membuat Rusia dan China mendapat keuntungan besar. Tapi dia tetap harus berjudi. Karena Trump sangat sadar, kalau dia menang, Amerika bisa mendapat waktu transisi beberapa tahun lagi. Dan waktu transisi itu akan menjadi pencapaian politiknya. Tentu saja Trump juga menyiapkan rencana cadangan. Kenapa sekarang dia begitu gencar melawan China dengan perang tarif? Itu hanya siasat untuk meningkatkan posisi tawar-menawar. Dia melangkah 3 langkah ke depan secara agresif, agar nanti ketika menginvasi Iran, dia bisa berkata kepada China, "Hai Beijing, sudahlah, jangan ikut campur ya. Gimana kalau saya mundur 3 langkah kembali ke titik awal? Kita terus berdagang, kamu tetap bisa untung juga." Lihatlah, Amerika tidak benar-benar memberikan keuntungan apapun. Menciptakan ancaman besar dari nol hanya kembali ke posisi awal.
Tetapi berpura-pura seperti sudah memberi banyak konsesi kepada China. Lalu, malah ingin Beijing berterima kasih kepadanya. Jadi, semua kegilaan Trump saat ini sebenarnya hanyalah siasat untuk menambah ruang tawar-menawar di masa depan. Lalu, mungkin ada yang bertanya, kalau Trump kalah taruhan di Iran, gimana? Kalau Trump benar-benar kalah, maka akan terjadi perubahan besar yang luar biasa. Yang paling menderita adalah Kanada, Meksiko, Greenland, dan Denmark. Kalau Trump kalah, itu berarti kemunduran Amerika masuk ke fase dipercepat. Amerika tidak lagi bisa mengendalikan harga minyak di Timur Tengah. Topeng sebagai kekuatan militer superpower dunia juga akan robek. Di saat itu, demi bertahan hidup, Amerika harus mundur sepenuhnya ke Amerika Utara dan fokus membangun markas besarnya sendiri. Itu berarti kembali ke pelabuhan para bajak laut, ke sarang semula seperti ratusan tahun yang lalu. Saat seperti itu akan mendorong Amerika untuk mempercepat aneksasi Kanada, Pulau Greenland, bahkan Meksiko, dan terusan Panama. Karena mereka sadar dunia luar sudah tidak bisa mereka kuasai lagi. Semua musuh terlalu kuat untuk dilawan. Jadi, mereka akan menarik semua kekuatan ke dalam benua Amerika, menelan seluruh benua Amerika Utara, dan memanfaatkan dua samudra sebagai pelindung alami. Pada saat itu, Amerika mungkin akan kembali ke pola pikir isolasionis. Lalu, mereka akan memanfaatkan waktu 100 tahun, mengisolasi diri, membangun kembali daratan Amerika Utara, bersabar, dan menunggu perubahan besar di dunia internasional yang akan datang. Inilah dua skenario besar yang disiapkan oleh para elit Amerika. Pertama, skenario agresif bertaruh untuk menyerang Iran. Dan skenario konservatif, mundur ke benua Amerika Utara, menelan negara-negara tetangga, dan membentuk kerajaan kecil yang tertutup. Trump sudah tidak punya pilihan lain. Kalau dia membatalkan rencana menyerang Iran, jujur saja, dia bahkan tidak tahu nasibnya gimana menghadapi Israel.